Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai dunia walid lagi ya. Mudah-mudahan apa yang saya mau utarakan ini pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita di bawah kolom komentar. Saya kupas ini karena dia menanyakan umurnya walid sekitar berapa lama baru punah. Ya maksudnya itu mati. Jadi okelah saudaraku, sebelumnya saya lanjut kontenku ini, tolong ditonton sampai full, sampai habis supaya ada ilmu yang kita bisa dapat di dalamnya. Namun sedikit kita harus syukuri. Jadi kita itu saling merespon, saling mendukung, saling mendoakan yang saudaraku ya satu sama lain. Jadi gini, okelah saudaraku, saya angkat ini pembahasan mengenai dunia walid lagi saudaraku ya, karena ini teman-teman kita, karena saya lagi sehingga ngonteng lagi nih saudaraku ya, karena saya mau lanjut perjalanan sebentar insya Allah kalau selesai ngonten, karena saya suka juga ngonteng di sini saudaraku, aman-aman di sini ya. Jadi begini saudara-saudara ya, itu walid kalau itu masa punahnya itu diprediksinya menurut pengamatan saya di RBW saya itu sampai 25 tahun ya. Umur walid itu umur walid mulai dari kanakan sampai induk hingga dia punah itu sampai 25 tahun, kadang 27 tahun ya, kurang lebih itu kalau walid itu punah. Jadi kalau tidak ada penerusnya itu agak berat ya, agak berat itu walid itu. Makanya itu kita itu adakan namanya perancangan di dalam bangunan RBW itu betul-betul kita desain di apa ya, apa yang diinginkan itu walid kita harus penuhi, semacam kayak kelembaban, suhu yang selalu diganggu, dibersihkan kotorannya di dalam supaya itu walid bisa berkembang biak cepat ya, istilahnya populasinya. Karena kalau populasi walid itu tidak ada penerus itu agak susah juga saudaraku ya, agak susah itu kalau populasi walid itu tidak ada perkembangannya, karena masalahnya yang penerusnya nanti penerus induk itu kalau sudah punah itu agak susah. Jadi usahakan supaya perkembang biaknya itu istilahnya bahasanya 50% atau 45% lah ya. Nanti kita masalahnya tidak usah kita ambil banyaknya toh. Yang penting itu populasinya walid itu selalu ada terus peningkatan dalam per bulannya ya, karena itu berjenjang, itu dia punya anak berjenjang terus ya, gitu tiap bulan sampai tahun ya. Jadi kita itu gimana caranya supaya betul-betul kita itu merawat kita punya RBW bagian dalam agar itu populasi walid cepat berkembang biak. Jadi itu induk belum sempat dia punah, maksud saya mohon maaf ya, itu induk belum sempat dia punah, anak itu sudah bersusun ya, sudah bersusun lahir, misalnya berjenjang. Jadi peningkatan itu bahasanya tadi kita ambil saja 50% lah, tidak usah kita ambil umpamanya 75% atau 80% ya. Yang penting itu ada penerus. Karena kalau tidak ada penerus itu di dalam ruangan RBW itu walidnya biasa tambah habis ya. Maksud saya kalau ruangan itu agak panas, baru ruangan sempit lagi, kedua selalu juga diganggu, banyak kotoran di dalam tidak pernah diperhatikan. Biasanya itu walid itu tidak mau tinggal, namun tinggal lagi tapi susah nambah ya, susah nambah. Kalau bahasa walid sebenarnya dimanapun dia itu hinap kalau tidak ada kandangnya. Tapi kalau di dalam ruangan RBW itu kita betul-betul harus perhatikan, karena itu penerus ya, itu penerus untuk masa depan itu walid ya, gitu saudaraku ya. Apalagi walid sekarang ini ya harganya ya luar biasa ya, harganya luar biasa. Sisa kita gimana caranya kita kembangkan populasinya, perkembang biaknya itu burung, dirawat betul-betul bagian dalam. Yang mana yang saya maksud dirawat, semacam kayak itu dipenuhi keinginannya walid, yaitu lembab, dingin, suhunya bagus, tertata, bagian ruangannya itu kita bersihkan, jangan biarkan begitu kotor, karena kapan kotorannya banyak
biasa itu kecoa itu memancing itu masuk. Kecoa memancing masuk, baru amuniasi itu biasa kotoran itu dia naik di sirip. Kalau ada sarang biasa itu berubah warna itu sarang. Ya tadinya itu putih, tapi karena itu banyak kotoran di bawah sampai sarang itu berubah warna kuning krem, ya istilahnya putih beras. Jadi itu kita hindari saudaraku ya, gimana caranya supaya populasi walet bisa beradaptasi di dalam ruangan RBW, bisa cepat nambah. Begitupun juga kalau dia cetak sarang, dia bikin sarang istilahnya dia putih bersih ya. Itu juga anunya saudaraku, mohon maaf ya, anunya juga saya tadi yang suara ya, usahakan suaranya itu dioptimalkan ya, supaya betul-betul itu walet itu nyaman di dalam buangan RBW sampai dia itu berkembang biak. Yang burung yang liar di luar itu bisa dia masuk main sampai dia tinggal. Gitu ya saudaraku ya. Karena kalau dia nyaman di dalam itu, insya Allah saudaraku akan dia berkembang biak sampai dia bikin sarang banyak. Ya kalau burungnya banyak itu akan, yang jelasnya sarangnya juga gitu. Begitu juga kalau bagus bagian dalamnya, dia itu cepat cetak sarang. Dia itu cepat bikin sarang. Beda kalau panas, ya panas itu biasa burung itu malas kasih keluar air liur. Keluar lagi air liurnya itu kadang tidak full. Jadi itu sarang lama dia bikin sampai jadi lagi nanti itu sampai itu sarang mengerut, istilahnya mengecil karena hawanya panas. Mana kalau pecah lagi. Jadi itu semua kita hindari ya. Itu semua kita hindari sebagai yang punya RBW, yang punya bangunan walet ya, dimanapun saudaraku berada, mulai Sabang sampai Merauke, tolong diperhatikan bagian dalam bangunannya ya, istilahnya RBW-nya, ruangan bangunan walet ya, burung walet. Jadi itu pesan saya saudaraku, jangan dianggap remeh itu bangunan ya, jangan dibiarkan istilahnya biarlah begini umpamanya, biarlah nanti ini nanti umpamanya, karena kita itu membutuhkan namanya hasil. Kalau kita biarkan saja gitu, gimana caranya hasil itu bisa kita capai ya? Kalau kita biarkan salah sedikit itu banyak predator di dalam, kita tidak basmi semacam kita semprot, dibiarkan saja, itu sasarannya adalah anaknya walet dia makan, semacam kayak tikus, toke, semut, kecoa, itu sarangnya ya, sarangnya dia makan, anaknya dia makan, salah sedikit juga induk juga dia makan, semacam kayak ya itu tikus, semua itu dimakan semua ya. Gitu. Jadi diusahakan kita betul-betul merawat, memperhatikan ruangan bagian dalam RBW ya. Itu tadi itu karena pembahasan tadi itu mengenai umur walet, berapa umurnya walet sampai dia punah, maksudnya mati, itu saya sudah jelaskan tadi. 25 tahun sampai 27 tahun ya, kurang lebih itu walet itu, istilahnya kurang dan lebihnya tidak jauh dari itu saudaraku ya, kalau burung waletnya itu biasa punah ya. Jadi itulah pembahasan tadi saya paparkan saudaraku, namun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-temanku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Itu yang punya RBW yang baru pemula, mudah-mudahan dia cepat berhasil. Begitupun juga yang sudah berhasil, mudah-mudahan dia habis panen dia keluarkan sedekahnya ya, saling sharing, karena manusia itu tidak ada yang sempurna ya saudara, kita itu manusia saling mengisi. Begitupun juga rezeki, kalau kita diberikan rezeki, karena ada juga yang bertanya di bawah kolom komentar mengatakan berapa hasil sarangnya Bang Yaji. Mohon maaf ya, saya tidak sebut banyaknya sarang karena itu saya takut kalau ada namanya angku dan kesombongan ya. Itu bahasa saya disyukuri sedikit banyaknya kita harus syukuri saudaraku, itu adalah rezeki pemberian dari Allah ya. Okelah saudaraku, jadi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah. Saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Tolong tulis di bawah kolom komentar, kalau ada mau ditanyakan nanti saya jawab dengan tulisan, tapi kalau panjang nanti saya jawab dengan konten tutorial saya dengan per detail ya. Okelah, sukses, mohon maaf saudaraku ya, kita itu gimana caranya supaya cepat sukses, kita cepat berhasil, itu langkah tadi kita ikuti ya. Jadi okelah saudaraku, sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf.
hanya Allah yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.